Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan ya. Hari ini masih di tema 2 subtema 2 untuk muatan pembelajaran SBDP. Kita akan belajar tentang properti tari. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Siap ya, kita mulai. Unsur-unsur tari meliputi gerak tari, properti, musik pengiring, kostum, dan tata panggung. Kali ini kita akan membahas tentang properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda-beda. Fungsi properti tari adalah: pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah difahami penonton. Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga, untuk membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan yang keempat, untuk memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari yang dalam bentuk senjata, misalnya pedang, keris, tombak, rencong, busur dan anak panah dan sebagainya. Kalian bisa cari sendiri contohnya. Sedangkan properti tari dari jenis yang lain bisa topeng, piring, topi, tongkat, lilin, payung, selendang dan sebagainya. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh penonton. Kita bahas beberapa contoh tari dan propertinya. Kalian perhatikan gambar. Yang pertama, tari lilin. Dari Sumatera Barat, namanya saja tari lilin, berarti propertinya adalah lilin. Kemudian gambar di sebelah kanan, tari payung, masih dari Sumatera Barat, propertinya payung. Contoh tari yang lain, ada tari legong dari Bali, propertinya kipas. Tari pendet dari Bali, propertinya bokor dan bunga. Contoh berikutnya, ada tari topeng Cirebon dari Cirebon, Jawa Barat, propertinya topeng. Kemudian tari kuda lumping dari Jawa Timur, propertinya ada kuda lumping, kemudian cambuk. Ada tari bondan dari Jawa Tengah dengan properti boneka, payung, dan kendi. Kemudian tari merak dari Jawa Barat, propertinya ada selendang, sayap. Contoh lainnya ada tari kipas Pakarena dari daerah Sulawesi Selatan dengan propertinya kipas, dan tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan dengan properti rangkaian bunga. Kalian bisa cari lagi contoh tari dan properti yang lain. Kita lanjutkan untuk tahapan peragaan karya tari. Ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Yang kedua, latihan dengan teratur. Yang ketiga, pementasan. Dan yang keempat, evaluasi. Untuk persiapan peragaan karya tari, yang pertama adalah menentukan bentuk karya tari. Tarinya nanti bentuknya tunggal, berpasangan, atau kelompok. Tentukan dari awal. Setelah menentukan bentuk karya tari, yang kedua adalah memilih karya tari. Karya tari ini harus disesuaikan dengan bentuk tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih.
Yang keempat, memilih properti tari. Properti tari harus dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan. Tujuannya agar ketika peragaan tari sudah terbiasa dengan properti yang digunakan. Yang kelima, menentukan iringan tari. Ini dapat digunakan bentuk rekaman audio digital, dan setiap kali latihan harus sudah digunakan iringan tarinya. Yang keenam, memilih busana tari. Busana adalah semua kebutuhan sandang yang dikenakan penari di atas pentas. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.